Pukul 4 pagi, Kamis 2 Januari 2025, menjadi pagi yang mencekam di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Dar-der-dor suara senapan memekak keheningan pagi. Seketika situasi di rest area itu menjadi mencekam, diiringi kepanikan yang menguasai. Pengunjung rest area yang sedang antri mengisi BBM dan sekedar istirahat pun kocar-kacir. Secepat mungkin mereka keluar dari situasi mengerikan di rest area itu. Sementara itu, di depan minimarket rest area itu tangis tiba-tiba pecah. Seorang laki-laki itu dengan suara parau berteriak kecil, "Ayah! Ayah! Ayah!" Ia mencoba membangunkan ayahnya yang tergeletak bersimbah darah. Sang ayah adalah pemilik rental mobil yang baru saja didor oleh orang yang diduga menggelapkan mobilnya. Tembakan itu menjadi akhir drama kejar-kejaran malam itu dengan komplotan yang akan membawa kabur mobil mereka. Sebelumnya dalam drama kejar-kejaran itu, ketika berada di Pandeglang, seorang pelaku yang mengaku anggota TNI mengacungkan senjata api mengancam rombongan pemilik mobil. Karena itulah pemilik rental mendatangi kantor polisi. Ia memohon agar didampingi kepolisian melanjutkan pengejaran. Sayangnya polisi menolaknya. Bagaimana bisa polisi menolaknya? Siapakah sebenarnya pelaku penembakan? Penasaran bukan? Silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Dengan wajah sumringah, pada 31 Desember 2024, Ajat Supriyatna mendatangi Makmur Jaya Rental di kawasan perumahan Taman Raya Rajek, Kabupaten Tangerang. Di penghujung tahun itu, Ajat berniat menyewa mobil selama 3 hari untuk liburan. Setelah menandatangani berkas sewa menyewa, pengurus rental meminta Ajat berfoto di depan unit mobil yang disewa. Mobil Brio itu pun sah disewa Ajat dengan lepas kunci. Akad sewa menyewa berjalan mulus, tidak ada tanda-tanda kejanggalan. Ajat kemudian menyetir mobil berwarna oranye itu meninggalkan kantor rental. Keesokan harinya, 1 Januari 2025, sesuatu yang mencurigakan muncul. Persis pukul 11 malam, muncul notifikasi di handphone Ilyas Abdurrahman. Pemilik rental itu pun membuka handphonenya. Ilyas kaget, notifikasi itu menginformasikan bahwa GPS yang dipasang di mobil Brio dicabut. Kecurigaan itu pun semakin menjadi. Ketika muncul notifikasi kedua yang menginformasikan bahwa GPS yang kedua yang dipasang di mobil itu pun dicabut. 2 GPS sudah dirusak. Orang awam tentu tidak memahami instalasi dan letak alat GPS disembunyikan di mobil. Merusak GPS, apalagi 2 GPS, jelas dilakukan oleh orang yang paham dan berniat buruk. Ilyas bersama kedua putranya pun meluncur ke lokasi titik terakhir GPS itu diputus, yakni di daerah Pandeglang. Mereka berpikir harus bergerak secepat malam itu juga. Kalau tidak, mobil Brio milik mereka bisa raib. Karena harapan bisa melacak itu masih ada, meski 2 GPS sudah dipotong, masih ada 1 GPS lagi yang aktif di mobil tersebut. Jika GPS yang ketiga juga ketahuan dan diputus kawanan penjahat, maka harapan mobil itu kembali menjadi kecil. Untuk itulah mereka memutuskan bergerak meski jarum jam sudah mendekati angka 12 malam itu. Dari Rajek, mereka pun tancap gas menuju Pandeglang menaiki expander. Sekitar pukul 12 malam, di daerah Saketi, mereka berpapasan dengan mobil Brio.
Tim Makmur Jaya kemudian berusaha menghentikan mobil Brio di pertigaan Saketi. Saat didekati, ternyata mobil Honda Brio itu tidak dikemudikan oleh Ajat sang penyewa mobil. Saat tim Makmur Jaya hendak mengambil mobil tersebut, salah seorang dari dalam mobil Brio mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI AO. "Siapa lo?" "Saya dari anggota TNI AO. Awas nggak lo?" sambil menodongkan senjata. Ilyas bersama kedua putranya pun mundur. Namun ketika mereka kembali ke expander, situasi bertambah menegangkan. Ada mobil lain Daihatsu Sigra hitam menabrakkan kendaraannya ke mobil tim Makmur Jaya. Menyadari situasi yang semakin tidak terkendali, mereka membiarkan kedua mobil pelaku kemudian bergerak melarikan diri. Ilyas dan tim melanjutkan mengikutinya sambil mencari cara dan menunggu momentum yang pas untuk bertindak. Mereka menguntit kawanan itu hingga ke kawasan Anyer. Mobil yang dikejar terpantau berhenti berjarak sekitar 200 meter dari kantor Polsek Cinangka. Sambil terus memantau, tim Makmur Jaya akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan pendampingan ke Polsek Cinangka. "Kami inisiatif ke polsek terdekat untuk minta pendampingan karena tahu mereka bawa senjata api," jelas Rizky Agam, anak Ilyas yang turut dalam pengejaran. Di Mapolsek Cinangka, mereka diterima oleh petugas piket. Setelah menjelaskan duduk persoalan, petugas piket itu pun kemudian menghubungi Kapolsek melalui sambungan handphone. Melalui sambungan telepon genggam itulah Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan menyatakan tidak bersedia untuk melakukan pendampingan. Alasannya karena pihak Makmur Jaya belum membuat laporan ke kepolisian terkait masalah yang sedang dialaminya itu. Dan yang kedua, tim Makmur Jaya dikira dari leasing mobil yang sedang mengincar mobil tersebut. LP-nya belum ada. Terus yang kedua itu dikira kita leasing. Padahal kita sudah infokan bahwa itu mobil rental, mobil pribadi dan kita bawa bukti kepemilikan lengkap, BPKB, STNK, dan kunci. Begitu penjelasan Rizky Agam. Belakangan, kemudian Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan mengklarifikasi bahwa pihaknya bukan menolak dimintai bantuan pendampingan, namun polisi bersikap hati-hati dan tidak gegabah karena belum ada LP. Kapolsek Cinangka dan 4 personil Polsek Cinangka juga sudah diperiksa Propam Polres Cilegon terkait hal itu. Setelah tim Makmur Jaya mendapat penolakan pendampingan dari kepolisian, Ilyas menghubungi Asosiasi Rental Mobil Indonesia (ARMI) untuk meminta pendampingan dan bantuan mengamankan unit mobil yang dibawa kabur. Mobil Brio kembali terpantau bergerak. Mereka pun kembali menguntit dengan mengambil jarak sekitar 2-3 km. Di belakang Brio terlihat ada mobil Sigra hitam yang masih mengawal. Pukul 4.00, Brio dan Sigra memasuki rest area kilometer 45 tol Tangerang Merak dan memarkir kendaraannya di depan minimarket Indomaret. Ilyas dan kedua anaknya memarkir kendaraan tak jauh dari mereka, namun tidak langsung menyergap kawanan itu. Ilyas menunggu tim ARMI datang untuk melakukan tindakan. Beberapa saat kemudian tim ARMI datang. Ilyas bersama kedua anaknya dan tim ARMI mendekati mobil Brio. Tim ini berkonsentrasi untuk mengambil mobil dari pengemudi. Sementara Ilyas menyergap seseorang yang sebelumnya mengacungkan senjata, berusaha untuk memegangi tangannya agar tidak mengeluarkan senjata. Tiba-tiba terdengar suara dari mobil Sigra yang posisinya tidak jauh dari belakang Brio. "Diam atau saya tembak." Namun karena mereka fokus pada kawanan yang ada di mobil Brio, mereka tidak memperdulikan teriakan itu. Benar saja, tiba-tiba dar-der-dor terdengar 4 atau 5 suara tembakan.
tim Makmur Jaya dan Army pun berpencar mencari tempat berlindung. Situasi rest area 45 pun berubah mencekam. Beberapa kendaraan yang sedang antri di SPBU dan istirahat di rest area itu segera tancap gas meninggalkan rest area. Brio oranye dan Sigra hitam pun kabur meninggalkan penguntitnya yang tergeletak dan terpencar. Usai kawanan penggelapan mobil kabur, Rizky Agam dan Agam Muhammad mendapati ayahnya, Ilyas Abdurrahman, 48 tahun, tersungkur bersimbah darah. "Ayah! Ayah! Ayah!" teriak mereka mencoba membangunkan ayahnya. Namun tak ada jawaban dari sang ayah. Sementara Ramli Abu Bakar, 60 tahun, salah satu tim AMRI, berjalan sempoyongan memasuki Indomart, lalu tergeletak di antara rak display minimarket itu dan mengucurkan darah. Situasi berubah menjadi kepanikan bercampur kesedihan. Mereka pun segera membawa Ilyas dan Ramli ke RSUD Balaraja. Sesampainya di rumah sakit, Ilyas masih bertahan. Namun kondisinya terus memburuk. Ilyas pun kemudian dinyatakan meninggal dengan luka tembak di dada. Sementara Ramli menderita luka tembak di bahu tembus ke lengan. Ramli kemudian dirujuk dan mendapat perawatan di RSCM. Saat dalam perjalanan mengevakuasi Ilyas dan Ramli ke rumah sakit, Agam bersaudara melihat dari pantauan GPS bahwa mobil Brio tidak bergerak di pinggir jalan tol Balaraja Timur. Sepertinya mereka menyadari bahwa masih ada GPS yang aktif di mobil Brio. Mobil itu pun ditinggalkan dan pelaku kabur dengan mobil Sigra. Polisi beberapa saat kemudian datang ke TKP, memeriksa CCTV, dan menggali informasi masyarakat di sekitar lokasi. Tak berapa lama polisi menyatakan sudah mengantongi identitas 4 pelaku kawanan penggelapan mobil itu. Dari hasil olah TKP, polisi juga menemukan barang bukti berupa 5 selongsong peluru berukuran 9 mm merek Luger. Polisi juga mengamankan 1 unit mobil Brio orange yang ditinggalkan pelaku di pinggir jalan tol. Pada 3 Januari 2025, jajaran Polres Pandeglang berhasil menangkap Ajat Supriyatna, penyewa mobil Brio orange. Ia digelandang ke kantor polisi tanpa perlawanan. Kepolisian bersama Pusat Polisi Militer AL, Puspomal, juga menangkap seorang oknum anggota TNI AL yang terlibat dalam insiden itu. Sebelumnya, saat mengancam tim Makmur Jaya, pelaku mengaku sebagai anggota TNI AU. Dan Puspom TNI, Mayor Jenderal Yusri Nuryanto mengatakan oknum anggota TNI AL tersebut masih diperiksa intensif di Puspomal. Namun dia belum menjelaskan identitas oknum anggota TNI AL tersebut. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga turut angkat bicara. Jenderal Agus membenarkan bahwa oknum TNI yang terlibat sudah diamankan dan sedang diproses. Dia memastikan akan menindak tegas jika prajurit TNI tersebut terbukti bersalah. Mengakali teknologi, menakuti dengan senjata api, dan pamer jabatan militer bukanlah perangkat untuk membuat kejahatan menjadi sempurna. Kejahatan tetaplah kejahatan yang tidak ada kesempurnaan.